بنا نمضي جميعا على سفين واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah kajian tamasya rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas nikmat yang tidak terkira. Kita berdoa semoga sholawat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti juga melimpah kepada kita. Marilah kita meningkatkan takwa dengan cara satu di antaranya menteladani pemimpin agung. Ini menjadi sangat penting karena saat ini kita krisis pemimpin dalam semua ranah kehidupan. Nah, karena itulah kita harus mencari pemimpin yang benar-benar dapat dijadikan sebagai panutan. Nah, itu pemimpin yang dapat dijadikan panutan itu biografinya itu ditulis seorang rawi dan penghimpun kitab hadis, yaitu Imam Tirmidzi. Karangannya himpunan karangannya yang paling monumental itu Sunan Tirmidzi. Itu masuk di dalam Kutubus Sittah, kitab hadis induk yang 6. Tapi selain itu juga menulis Jami'ut Tirmidzi. Lalu yang akan kita bahas ini disebut as-sama'. Kata Sima'il Muhammadiyah itu hal-hal yang didengar dalam kaitannya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahnya tidak ada kata yang singkat itu ya. Jadi hal-hal yang dapat didengar dari apapun yang terkait dengan Muhammad. Kemudian kitab itu diterjemahkan ya, ke dalam bahasa Indonesia ya, itu oleh siapa ini judulnya ya? Bahasanya Nila Nur Fajariyah. Diterbitkan di dalam Ummul Qura ya, penerbitnya. Ini buku ini sudah edisi yang ke-9. Jadi ini buku ini sangat luar biasa laris ya. Jadi saya sudah beli, itu masih dijapri terus oleh toko Al-Kautsar. Masih japri terus, padahal saya sudah beli lama. Nah, kemudian mengenai kitab ini terdiri atas 57 bab yang semuanya menjelaskan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi. Sebagai seseorang. Ya. Yang mulai dari begitu ya. Mulai dari bab pertama itu tentang fisik Rasulullah. Itu bab 1. Kemudian terakhir itu bab mimpi melihat Rasulullah. Ini jumlahnya ada 57 bab. Nah, kalau dibahas semua ya tidak cukup ya dalam banyak pertemuan. Tapi kalau disingkat ya seberapa jamnya rampung kan gitu ya. Nah, iya ya.
wacane pendahuluan terus intinya apa kan sudah ya. Nah, dari ke-57 bab itu diterjemahkan secara esensial, secara hakiki itu menjadi pribadi agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini biografi ditulis oleh orang dan supaya dibaca orang, maka judul praktisnya mengenal pribadi agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena ini sifatnya bedah buku, ya saya tiru-tiru Pak Hardiwinoto itu ya. Jadi dalam banyak YouTube itu ya begini ini caranya gitu ya. Jadi saya ikut-ikutan beliau. Karena menurut saya itu cara yang paling komunikatif. Jadi penjenengan bisa ya pesan buku ini kapan saja. Ini kalau habis dicetak lagi, habis cetak lagi, habis cetak lagi. Dalam waktu 1 tahun itu bisa dicetak 4 kali. Ya, dalam 1 tahun itu ya. Itu bisa dicetak 4 kali. Malah 5 kali. Jadi tahun 2023 itu dicetak 5 kali. Saking larisnya. Ini menandakan bahwa kita bangsa Indonesia, terutama umat Islam, itu sangat merindukan pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin. Iya. Sekarang ini orang tua sudah tidak menjadi pemimpin ideal di rumahnya. Oke? Pak guru ya wis ora menjadi panutan bagi murid-muridnya. Pak dosen apalagi ya. Apalagi juga pemimpin mulai Pak RT sampai yang tertinggi. Kita benar-benar krisis pemimpin. Nah, dengan membaca bab demi bab ini, siapa pemimpin kita, itu kita akan menjadi serba keheranan. Di dalam pengertian filsafat, beliau itu adalah pemimpin ideal. Pemimpin ideal. Karena orang yang ideal itu tidak ada yang bisa merealisasikannya ke dalam kehidupan praktis. Orang yang paling lantang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu hanya satu serpih dari perilaku beliau. Iya. Ada orang yang banyak itu orang kita ini itu sithik-sithik sunnah Rasulullah, sithik-sithik sunnah Rasulullah, ning sing bola-bali sing dikampanyeke mung kathok congkrange itu. Apa cukup sunnah Rasulullah itu hanya celana congkrang sama berjenggot? Kan tidak itu. Tapi itulah yang menjadi brandingnya. Belum sholat malamnya yang hanya 11 rakaat. Tetapi 1 rakaat itu surat Al-Baqarah. Iya. Mbah rampung 286 ayat atau tidak, tapi yang jelas tidak mungkin hanya 100 ayat. Bukan gitu. Lalu rukuk dan sujudnya itu selama beliau berdiri. Nah itulah nanti yang akan saya singgung agak banyak di bab kedua dari buku ini. Ya, saya hanya memberikan contoh saja dari 57 bab itu. Hanya contoh bab pertama, bab kedua, bab terakhir. Nah, sudah gitu saja. Itu yang lainnya ya meskipun sudah saya baca, itu inilah yang saya persiapkan untuk berbicara di tempat ini. Ya. Nah, itu ya sekedar fisik dari buku ini.
Ada orang yang mengaku sunnah Rasul, sunnah Rasul, sunnah Rasul. Tetapi jauh sekali dengan kenyataannya. Dan itu diperkenalkan oleh para naib KUA, oleh para mubalek, kita ketika memberi nasihat pada pengantin. Malam Jumat, sunnah Rasul. Kuwi sing diarani sunnah Rasul kuwi yo cuma hubungan suami istri. Padahal malam Jumat yang populer dari Rasulullah itu beliau sholat malam itu sampai 41 rakaat. Meskipun itu sangat ekstrim, tetapi itu sangat populer di dalam dunia hadis. Jadi kaki-kakinya sampai bengkak ngono itu ya malam Jumat. Lah Pak Naib itu tidak pernah menjelaskan yang itu. Ya memang diambil relevansinya, mosok pengantin anyar kon salat 41 ya sunah Rasul sing kuwi wae kan gitu. Ayo ora salah wong Pak Naib iki nasihate ya nasihat pengantin anyar gitu ya. Tetapi bagi yang mendengarkan nasihat itu ada sesuatu yang sangat kurang. Ini contohnya. Jadi siapapun yang mengaku sunnah Rasul, sunnah Rasul, sunnah Rasul itu hanya satu serpih. Nah, kalau ingin gambaran agak utuh itu ini tentang dimensi kemanusiaannya, belum dimensi sebagai seorang Rasul. Orang yang biografinya paling lengkap dijelaskan oleh para sejarawan itu hanya beliau sendiri, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mengumpulkan siapapun yang terlibat dengan biografi itu, menurut pengakuan Herbert Spencer, seorang orientalis dari Inggris, itu tidak kurang dari 500.000 orang untuk mengumpulkan, meneliti dan menganalisis tentang biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita itu kenal dengan Nabi itu paling-paling hanya dari Kutubut Tis'ah, 9 kitab induk hadis, itu yang paling pol. Kemudian kalau diperluas itu 14 kitab hadis. Ya. Ranking ke-14 itu Musnad Imam Syafi'i. Kemudian kalau Jawami'ul Kalim itu ada 1.400 kitab hadis. Ya. Jawami'ul Kalim. Itu apa artinya? Informasi selengkap itu tidak sampai kepada kita. Yang sampai itu asal comot, entah buka apa sesuai keperluannya di dalam Jawami'ul Kalim. Ya seperti yang saya lakukan itu. Saya butuh informasi tentang ini. Nah, lalu cari kata kunci, oh ketemu, oh sekian hadis. Oh ada 250 hadis bab tertentu, begitu. Jadi ini sebetulnya masih meskipun agak komprehensif, untuk kita orang awam itu sebetulnya juga masih satu serpih dari pribadi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu-satunya beliau yang biografinya melibatkan 500.000 sejarawan itu. Orang yang sampai di pertuhan itu tidak sampai. Ya kalau di Nasoro itu hanya 12 orang ya yang menulis biografi itu. Itu saja ya bisa simpang siur. Apalagi dengan yang tidak mereka akui yaitu Barnabas. Itu artinya apa? Hanya melibatkan sedikit orang. Rasulullah luar biasa.
Rasulullah Muhammad ini luar biasa. Nah, karena itu ya nanti Mas ya itu gerak satu itu harus membeli semua itu ya. Harus membeli semua. Jadi apa yang saya sampaikan itu hanya pengantar saja. Ya. Jadi agar kita lebih tahu, oh orang itu ngaku sunnah Rasul hanya satu sepih saja. Dan itu selalu begitu. Ya. Sebagai masuk di dalam bab pertama, nah gitu ya. Masuk di dalam bab pertama itu mengenai bab ciri fisik. Ya. Tersisip sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai apa yang ditulis oleh Imam Tirmidzi ini, lalu ditelaah juga para ahli kritikus hadis. Sehingga setiap satu hadis itu nanti di komen sahih, hasan atau dhaif. Dan dijelaskan andaikan itu dhaif atau lemah karena ada apanya. Itu tetapi ini hadis per hadis. Di dalam satu bab keseluruhannya, umpamanya bab fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 10 hadis, ada 11 ya 14, ada 14 hadis. Ada satu hadis atau beberapa yang dikatakan lemah. Dan itu kalau di sini ditulis yang agak lengkap. Agak lengkap. Tetapi kalau dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang tertulis di dalam kitab ini, pada akhirnya gambaran yang dikatakan lemah ini juga menjadi sahih. Karena per item itu ada syahidnya. Umpamanya saya bacakan saja, ya kalau saya tidak membaca nanti ada yang terkurangi. Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus, tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapai jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Ini contoh ya. Kemudian penguat-penguatnya yang lain yang agak lebih lengkap, itu disebutkan bahwa Rasulullah itu tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Sedang. Ya. Jadi sedangnya orang Arab dengan sedangnya kita berbeda juga ya. Rambut beliau tidak keriting, bergulung dan tidak pula lurus kaku. Jadi berombak. Melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Jadi kalau badannya itu kalau bahasa kita itu atletis. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Ya, putih kemerah-merahan. Itu warna yang paling disukai oleh siapapun manusia. Perempuan kalau punya kulit wajah begini itu pasti akan sangat berbahagia. Laki-laki juga demikian. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Iya. Di antara kedua tubuhnya terdapat
khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya terdapat khatamun nubuwah, ciri penutup para nabi, yaitu tanda kenabian beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangannya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya, ya, paling jadi gitu ya, paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya. Dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Itu gambaran fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu cerita-cerita yang lain itu disebutkan ya, giginya jarang, jadi ada jaraknya. Putih bersih, kalau berbicara itu seolah ada sinar dari sela-sela gigi, seolah-olah ada sinar. Nah, dari segi perawakan beliau ini saja, itu nanti banyak para ahli-ahli spiritual, okultisme, ya, gampangannya bahasa Jawa kita itu pedukunan, itu yang meniru-niru bagaimana keluar dari mulut kita itu ada cahaya. Nah, biasanya untuk kesaktian. Tetapi kalau Rasulullah itu alami, memang sudah seperti itu. Di sela-sela gigi keluar cahaya jika berkata-kata, lalu giginya sendiri itu putih bersih. Ketika saya masih mengejar di Fakultas Kedokteran Gigi, itu saya mengumpulkan tentang siwak beliau. Siwak beliau itu saya temukan ada 65 hadis tentang siwak beliau. Ya, siwak beliau masih alami, teknologinya masih kayu siwak, bagian ujungnya digepuk kayak kuas, nah itu yang diusapkan. Jadi setiap akan wudhu atau sesudah wudhu pasti bersiwak. Setiap akan makan dan setiap sesudah makan pasti bersiwak. Setiap akan ketemu istrinya pasti bersiwak. Akan ketemu saja. Apalagi akan kumpul, itu pasti bersiwak. Sehingga BM, ya, BM Rasulullah itu, bau mulut maksudnya, itu sedap. Pasti sedap. Karena nutrisi dari kayu siwak itu satu diantaranya adalah membunuh bakteri yang bersarang di mulut dan di gigi. Kemudian juga menguatkan gigi. Itu dari segi satu giginya saja. Kemudian rambut Rasulullah itu disebutkan sampai bau. Ya, sampai bau, tapi tidak gondrong. Enggak. Tetapi telinganya juga selalu kelihatan. Nah, untuk ini nyaris tidak ada yang meniru ya. Kalau umumnya ya kita nggak ada yang niru itu ya. Kalau memelihara rambut sekalian panjang dan berbau mistik. Rambut itu tidak bisa dipangkas oleh gunting. Wah, kan gitu. Itu kan ada ya. Wah,
digunting ramempan. Contohnya begitu. Nah, kalau Nabi itu memang memerintahkan untuk mencukur rambut. Kalau yang panjang demikian itu memang memerintahkan. Kemudian yang kedua, itu terutama laki-laki dilarang mengucir rambut. Nah, kalau umumnya yang berambut panjang itu akhirnya dikucir. Jadi dari segi itu saja itu sudah tidak mengikuti sunnah Rasul, meskipun dia mengaku senantiasa mengikuti sunnah Rasul. Ya, itu mengenai fisik ya, sepintas selalu. Kemudian tanda kenabian. Nah, tanda kenabian itu ada yang menyebutkan di punggung. Jadi Salman Al-Farisi, jadi orang Farisi itu kalau sekarang itu Iran. Dia itu penjelajah semua agama. Agama Hindu dipelajari, agama Buddha, agama Katolik, lalu mendengar ada berita agama baru, yaitu di Saudi Arabia. Dulu belum Saudi Arabia, namanya masih Najd. Nah, gitu ya, masih Najd. Lalu ketemu ya dengan Nabi Muhammad, itu saling perkenalan dan minta agar dibukakan punggungnya. Nah, ternyata begitu dibukakan, menurut Salman Al-Farisi itulah tanda kenabian. Nah, tanda kenabian itu ya macam-macam orang melihat. Yaitu di dua pundak. Itu ada yang mendukul, ya gampangannya kayak benjolan gitu. Kalau sekarang itu ya disebut lipoma ya. Tapi orang dulu menyebutnya tanda kenabian. Kalau itu tidak disebut lipoma ya saya punya itu tanda kenabian itu di punggung kiri saya gini. Iya. Tapi wong wis baru disebut lipoma dan itu mengganggu sekali. Saya menjadi sakit. Saya periksakan ke rumah sakit rumah ini, wah itu tidak perlu begitu. Saya minta, Pak tolong diambil. Setelah diambil ya saya sehat, tidak terganggu. Nah, ini bukan lipoma. Karena tidak ada ceritanya Nabi pusing-pusing, Nabi tengeng itu kan ra ono. Jadi meskipun tampaknya benjolan, tapi bukan lipoma. Tapi ada yang melihat seperti rambut, ya, seonggok rambut. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang itu tompel, andeng-andeng hitam itu ya, itu biasanya tumbuh rambut itu. Nah, itu tidak disebutkan bahwa itu semacam tai lalat, bukan. Dan penglihatan orang per orang itu bisa berbeda. Ada yang di punggung, ada yang di dua pundak, ada yang seperti benjolan, ada yang seperti rambut. Ada yang ya rata seperti biasa, tapi hanya dengan mata batin. Nah, itulah ciri kenabian. Nah, kalau sekarang ini ada ciri semacam itu, tetapi KB. Ya, jadi kalau punya mbah orang yang sakti, ya gitu ya, orang yang sakti, terus punya perjanjian dengan makhluk gaib, nah begitu, itu nanti anak turunnya itu selalu ada stempelnya, yang dibuat oleh makhluk gaib itu. Minimal 7 turunan. Ya, kita lihat umpamanya dalam serial Mak Lampir, nah gitu ya. Itu kan ada keturunannya.
Yang paling terakhir itu Simbara, itu keturunannya Syekh Prayogo itu ya. Karena selalu ada turunannya di sini. Nah, begini nih kalau saya perhati sambung ini. Nah itulah namanya tanda KW, bukan tanda kenabian. Tetapi justru tanda, waduh, pangkal kesesatan. Karena mempunyai perjanjian dengan makhluk halus. Nah, sehingga ada orang yang dikenal sakti ya, tanpa guru itu karena keturunan dari mbah-mbahnya dulu yang sakti. Nah, itu contohnya demikian itu. Ya. Ada satu gambaran umpamanya ini masih bab khotam tadi ya, insya Allah sudah cukuplah bab khotam. Kemudian supaya nanti juga ada tanya jawab begitu. Kemudian mengenai cincin, ya, ada cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi Rasulullah juga punya cincin. Cincin itu terbuat dari perak. Tetapi cincin itu sebetulnya menjadi stempel. Jadi ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Jadi Allah Muhammad Rasulullah. Di surat-surat beliau itu di resmi itu diberi cincin itu. Nah, kemudian ketika Rasulullah pakai cincin perak itu, lalu para sahabat juga membuat cincin, tahu orang-orang banyak membuat cincin, kemudian Rasulullah melepasnya dan tidak pakai lagi. Tapi masih dibawa, karena itu adalah stempel legalitas bahwa ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya surat-surat yang dikirimkan ke Parsi, ke Rom, ke Mesir, dan ke lain-lain tempat. Itu selalu ada stempelnya. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cincin itu lalu dibawa oleh Abu Bakar sepeninggal beliau wafat. Setelah itu dibawa Umar, kemudian oleh Utsman. Nah, oleh Utsman. Lalu suatu saat ya di sekitar Masjid Kuba itu di situ ada sumur. Ya. Nah, lalu entah bagaimana cincin itu jatuh ke dalam sumur itu. Setelah jatuh itu lalu dicari, ditawu, bahasa Indonesia ini ditawu ya, ditawu nganti asat, dicari tidak ketemu. Lalu Utsman juga tidak puas, kemudian turun sendiri, satke meneh ora ketemu. Lalu Ali juga turun, di satke meneh ora ketemu. Nah, setelah tidak ketemu, lah baru dihentikan pencarian itu, lalu sumur itu disebut sumur Utsman. Saya umrah bulan November 2023, itu masih ada tandanya sumur itu. Masih ada tandanya. Ini sumur di tempat inilah yang cincin Rasulullah itu hilang. Tapi kemarin saya haji itu, tempat itu sudah hilang tampaknya. Karena sudah ada ada bangunan ya, bangunan baru ya, mungkin ada 150 meter begitu panjangnya. Mungkin 3 bulan lagi kita ke sana, bangunan-bangunan itu sudah jadi yang mengitari dari sumur Masjid Kuba itu. Akan menjadi tempat aneka macam pembelanjaan barangkali ya gitu. Nah, itu kelihatannya sudah tertutup untuk itu. Nah, disitulah akhirnya ketika Rasulullah melepaskan cincinnya itu,
Kemudian mengatakan bahwa disimpulkan oleh para ulama, laki-laki itu haram menggunakan emas maupun perak. Baik untuk cincin, gelang, kalung atau apa saja itu diharamkan bagi bagi laki-laki. Kemudian mengenai pedang, ya Rasulullah itu adalah ibarat sekarang itu seorang jenderal. Ya. Karena jenderal itu ia adalah seorang pendekar dan mampu memainkan berbagai macam senjata. Dia juga punya rompi besi, ya. Kemudian juga panah. Lalu juga tombak, kemudian juga tameng, lalu juga pedang. Pedang itu masing-masing ada namanya, seperti budaya-budaya kita. Dan nama-nama pedang itu juga mengerikan juga. Umpamanya al-mikhdam. Al-mikhdam itu kalau secara arti letternya itu yang menyusahkan. Jadi Rasulullah itu kalau sudah membawa pedang itu kesulitan itu, musuh itu akan menembus, ya, tubuh Rasulullah itu kesulitan. Jadi olah pedang Rasulullah sangat luar biasa. Itulah al-mikhdam. Kemudian juga ada al-haqtu, nama pedang itu. Al-haqtu itu adalah kematian. Ya, kematian. Pedang itu kan juga mengerikan ya. Kemudian al-ghadib itu yang marah. Jadi pedang itu sangat ganas. Sangat ganas apabila digunakannya. Lalu ar-rusub. Ar-rusub itu adalah yang menenggelamkan. Kemudian ada al-adab, itu yang memukul. Jadi mungkin pedang sebelahnya tajam, yang bagian belakangnya itu agak tebal. Jadi bisa sekaligus untuk menebas, tapi bisa juga untuk memukul. Jadi ini pedang ini agak berat. Ya, tetapi Rasulullah pun sangat piawai memainkannya. Kemudian al-batar, nama pedang itu al-batar, itu yang memutus asakan. Jadi musuh, kalau Nabi memegang itu, musuh putus asa itu. Ya. Entah musuh memanggilnya, melihatnya seperti apa. Kalau di dalam cerita wayang itu ya, senjatanya Pendita Durna, itu namanya apa ya? Itu kan menyala kayak obor, begitu. Jadi menyala kayak obor gitu. Ya. Kemudian juga al-mathur itu adalah yang menusuk. Memang ujungnya sangat lancip dan lurus. Ya. Jadi kalau umumnya pedangnya itu ada yang lurus, kemudian ada yang melengkung bagian ujungnya, ada yang melengkung ke sana, ke belakang, ada yang melengkung ke depan. Ya. Tapi juga ada yang bercabang bagian ujungnya. Nah, saya pernah ya sekarang ini orang umrah, orang haji di sana itu ada tempat wisata namanya di museum Abu Bakar, ada museum apa lagi begitu, itu adalah mengenai Arab kuno sampai yang modern. Nah, itu boleh itu berpose. Saya berpose membawa pedang Rasulullah yang konon ada di tangannya Prabu Kian Santang dari Sunda itu ya, yang bercabang dua gitu ya. Jadi saya ke sana 2 kali, senengku ya foto karo kuwi kan gitu ya. Itu contohnya. Ya mudah-mudahan nanti
semuanya bisa umrah minimal, itu bisa ke museum itu. Seperti apa senjata-senjata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi namanya al-haf, itu yang membinasakan. Ya. Ada lagi, ya ngeri lagi, al-qul, itu pedang itu penggali kubur. Lo kan ngeri kabeh to kuwi. Nama pedang Rasulullah itu ngeri semua itu. Iya, kalau di Jawa kan ada Kiai Luwo, wah gitu ya. Ada tombak apa ya, Kanjeng Kiai Pleret, nah kan gitu ya. Nah, itu masih lebih serem ya. Serem lagi nama-nama pedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir itu pedang Dzulfikar. Jadi pedang Dzulfikar itu seolah-olah pedang itu mempunyai pikiran kemana posisi tempat yang tidak terjaga oleh musuh. Dzulfikar itulah yang akhirnya diberikan kepada Ali. Dan Ali adalah sahabat yang paling banyak memenggal kepala musuh di dalam serangkaian peperangan yang diikutinya. Itu pedangnya Dzulfikar itu. Jadi Rasulullah itu tangannya itu kalau memegang pedang itu menyatu dengan senjatanya itu. Apakah berat atau ringan, melengkung ke depan atau melengkung ke belakang atau lurus lancip. Perwataan pedang itu dia sangat kuasai. Latihannya kapan? Kenyataannya itu pada zaman hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada pendekar siapapun yang tarung dengan Nabi Muhammad itu kalau dibahasakan lebih dari 5 jurus. Orang yang paling jawara sekalipun ketika menantang dengan Rasulullah, silakan ayo coba. Ali bin Abi Thalib itu pendekar. Ketika tarung dengan Amru bin As, itu 7 malam, 7 hari, tanpa henti. Aneka macam kesaktian keluar semua. Tetapi Ali itu hanya 4 jurus sudah tidak bisa berkutik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbuh latihannya kapan? Tetapi yang jelas latihannya beliau itu adalah sholat malam. Sholat malam itu tadi saya katakan kalau beliau itu ruku itu selama kira-kira beliau berdiri. Kalau dia sujud itu selama beliau berdiri. Ya. Ketika itu saya praktekkan, tapi ora iso istiqomah memang. Ya saya hanya mempraktekannya 2 tahun itu sebelah itu berat. Itu ketika ruku membaca tasbih itu ya sengaja memang saya hitung 50 kali. Kemudian saya kuatkan lagi ya 50 kali itu hanya saya ukur surat yang paling panjang saya baca kan hanya juz 30 kan gitu. Nah, itu untuk anak-anak muda itu tidak kuat. Yang kuat itu justru yang tua-tua. Nah, apa efeknya? Menggerakkan kaki, tangan itu sangat ringan. Dan seluruh tubuh saya itu ternyata menjadi sangat ringan. Tidur itu sehari semalam hanya 1 jam, tetapi kualitas tidur sangat bagus. Dan sehat. Tidak banyak keluhan, itu yang pernah saya alami. Nah, ketika menggerakkan tangan kaki itu begitu ringan, itu kan sangat modal besar untuk ilmu bela diri. Apalagi tulang-tulang beliau itu besar. Jadi salaman ngono itu tangannya itu kuandel. Itu adalah modal besar untuk ketangkasan di dalam berbela diri. Iya. Seperti tangan saya begitu ya, tangan Mas
Sultan, Pak Hardi itu kecil, itu tipis, itu kurang pas. Kalau untuk silat bela diri yang menggunakan banyak fisik, Rasulullah demikian itu. Nah, sudah jam 7 ya? Sudah Isya ya? Cukup ya? Tidak perlu ada diskusi ya? Mohon maaf, ini ternyata asik ya. Nah, untuk inilah pengantar. Yang terakhir, apabila panjenengan mimpi ketemu Rasulullah secara fisik, insya Allah panjenengan benar-benar ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setan tidak bisa menyerupai beliau. Demikian, mudah-mudahan pengantar bedah buku ini menarik bagi para jamaah, sehingga nanti Mas Sultan Fakih itu menerima orderan dari panjenengan semua, atau dikaji secara tertib bab demi bab sampai 57 bab. Demikian akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.